Pemirsa, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah ini terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Iya. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Nah, Nggak ada bantuan? nggak ada bantuan bang. Nggak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sudah bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Oh. Jadi di tempat abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama saya? Dulu bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana kita bang? Mau ke desa Parkonas ini bang. Hah? Parkonas. Parklonas. Iya bang. Oh. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut, TNI AU ini bergerak cepat mendistribusikan bantuan logistik. Bantuan langsung ini diberikan ke warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pesawat angkut C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara nomor registrasi A1340 yang dipiloti Letkol PNB Galuh dari Skuadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma melaksanakan misi kemanusiaan berupa penerjunan 20 bandel bantuan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penerjunan dilakukan di drop zone lapangan Bima, Kecamatan Kuala Simpang. Pendistribusian menggunakan metode airdrop yang dilengkapi dengan parasut. Pesawat memasuki area penerjunan pada ketinggian rendah untuk memastikan 20 bandel jatuh tepat di titik sasaran. Setiap bandel berisi kebutuhan darurat seperti bahan makanan siap konsumsi, perlengkapan tanggap bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Paket bantuan turun secara stabil dan aman dari ketinggian minimal sehingga menjadi metode efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan. Pemirsa, sejumlah kursi roda diberikan untuk warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat untuk membantu mobilitas mandiri para disabilitas dan lansia. Program ini juga merupakan hasil usulan dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo untuk membantu warga yang membutuhkan alat bantu kesehatan. Partai Perindo turun tangan untuk membantu masyarakat, khususnya kaum difabel dan lansia, agar tetap dapat beraktivitas secara mandiri. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin, bekerjasama dengan Dinas Sosial Jakarta Barat memberikan bantuan kursi roda dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran di wilayah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemberian bantuan tersebut menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita rutsu, ada total 13 kursi roda yang memang kita berikan kepada masyarakat yang sedang sakit, dan mudah-mudahan dengan diberikannya kursi roda, masyarakat tersebut bisa dipergunakan untuk berjemur lalu bisa sehat. Hari ini khususnya ini sebagai bentuk implementasi dari realisasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Dewan. Kemudian kami pemerintah hadir untuk merealisasikan apa yang menjadi keluhan aspirasi, terutama kaitan dengan alat bantu fungsi, dalam hal ini kursi roda. Pemberian bantuan ini diharapkan mampu mempermudah akses mobilitas warga yang membutuhkan, sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025.
Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Henda, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Aqua bersama PSSI resmi meluncurkan kampanye terbaru Semangat Aqua, Semangat Kita yang ditandai peluncuran jersey pemain ke-12. Jersey ini bermakna simbol apresiasi bagi para supporter dan seluruh pihak yang selama ini bagian dari kekuatan skuad Garuda. Sebagai air mineral resmi Tim Nasional Indonesia, Aqua menghadirkan kampanye besar tentang pentingnya kebersamaan dalam perjalanan Timnas dengan bekerja sama bersama PSSI. Kampanye bertajuk Semangat Aqua, Semangat Kita ditandai peluncuran jersey pemain ke-12 atau Unseen Heroes. Peluncuran sebagai bentuk penghargaan bagi para pendukung setia, keluarga pemain, kru atau ofisial, hingga petugas lapangan yang selama ini berperan besar dalam perjalanan Tim Nasional Indonesia. Kolaborasi juga dilakukan dengan seniman Indonesia Bernard Suryaningrat atau Heart 13 yang menghadirkan karya digital yang merepresentasikan perjuangan Timnas dan dukungan masyarakat. Peluncuran kampanye dan jersey ke-12 ini sangat berdampak positif dalam mendukung seluruh aspek yang terlibat bersama skuad Garuda. Karena semangat visinya sama antara Aqua dan PSSI, yaitu menebarkan kebaikan, menebarkan kebersamaan, membangkitkan semangat, mengalirkan dari seluruh penjuru negeri dengan Aqua dan PSSI untuk bisa mengobarkan semangat perjuangan teman-teman Garuda di Timnas di segala usia. Ini adalah apresiasi, penghargaan kepada mereka-mereka yang tidak terlihat tapi perjuangannya luar biasa dan kita anggap sebagai pemain ke-12. Aqua ini sama kami betul baru setahun setengah, tapi setahun setengah ini katanya mereka udah ikut kami tuh, wah udah siang malam kalah menang, bahkan mungkin terakhir juga tahu ya, Danone Aqua juga mensupport timnas futsal kami. Selama lebih dari 5 dekade Aqua selalu hadir di tengah masyarakat dan terus mengalirkan semangat yang sama bagi perjalanan Timnas Merah Putih. Tentunya, dukungan penuh diberikan untuk Timnas, termasuk Timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games 2025 Thailand.